Hello guys, gimana kabarnya? Selamat datang di Dosen Akizet Channel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ikhlasul Amal Nur Fuadi, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara kelas internasional semester 2. Nah, guys, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam. Sebenarnya apa sih ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum ahli waris pengganti itu? Nah, ahli waris itu atau yang biasa kita kenal dengan mawali itu adalah seseorang yang tampil sebagai pewaris untuk menggantikan orang tuanya yang telah meninggal sebagai pewaris tersebut. Nah, jadi apabila orang tua yang sudah meninggal ini, jadi harta warisan dari kakeknya yang cucu ini, apabila ayahnya sudah meninggal itu bisa diteruskan ke cucunya, seperti itu guys. Nah, kemudian telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 33 mengenai ahli waris pengganti ini guys, yang berbunyi وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. yang artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Adapun tujuan yang sebenarnya adalah menjaga hak yang sebenarnya yang harusnya didapatkan oleh para pewaris tersebut, dan yang kedua adalah mempererat tali silaturahmi antara ahli waris yang sebenarnya dengan ahli waris pengganti guys. Jadi itu tujuannya ada dua itu ya guys. Nah, konsep ahli waris pengganti ini sering dihubungkan dengan pendapat dari Profesor Hazarain guys. Jadi kemudian dari pendapat Profesor Hazarain ini diakomodirlah ke dalam pasal 185 KUH Perdata yang berbunyi ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka dapat digantikan oleh anaknya. Jadi apabila pewaris ini meninggal kemudian punya anak dan orang yang mewarisi itu baru meninggal setelah anaknya ini meninggal, maka cucunya akan mendapatkannya, seperti itu guys. Nah, menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti itu dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama yaitu pergantian dalam garis lurus ke bawah dan tiada batas, yaitu pasal 156 dalam KUH Perdata guys. Yang kedua yaitu pergantian garis lurus ke samping pada pasal 884 KUH Perdata. Yang ini maksudnya saudara adalah saudara kandungnya guys. Dan yang ketiga yaitu pergantian garis lurus ke samping menyimpang pasal 845 KUH Perdata. Nah, di sini bisa diartikan pamannya itu nanti dapat warisan apabila nenek atau kakeknya itu sudah meninggal guys. Nah, kemudian setelah ini ada soal yang saya buat yang kemudian nanti akan saya jawab sendiri. Check it out guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pergantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas yang dapat digantikan oleh anak, cucu, cicit dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini saya mencontohkan ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, yang mempunyai harta warisan sebesar 40 juta. Kemudian dia mempunyai 4 orang anak. Anak yang pertama itu laki-laki,
anak yang kedua, ketiga, empat perempuan. Nah, jadi kemudian ayahnya meninggal dunia, sehingga ayahnya ini meninggalkan harta warisan sebesar 40 juta. Nah, jadi di sini sang ibu ini juga punya cucu di sini. Ini anak keempat ini udah nikah dia. Kemudian punya satu orang anak laki-laki. Ya. Nah, sementara yang tiga ini belum nikah. Jadi bagaimana kemudian yang anak laki-laki, kemudian anak perempuan ini meninggal dunia. Nah, nanti warisnya ini digantikan oleh cucu dari ibu ini atau anaknya dari pewaris ini. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Seperti ini, guys. Jadi keluarga ini kan meninggalkan 40 juta. Nah, yang pertama harus dibagikan warisannya adalah warisan ibu. Nah, warisan ibu itu adalah 1/4 bila tidak mempunyai anak dan 1/8 bila mempunyai anak. Nah, jadi 40 juta ini kan ini punya anak nih, berarti 1/8 kali 40 juta. 40 dibagi 8, 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, jadi punya ibu adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, ya kan? Punya ibu. Nah, kemudian untuk pembagian anaknya ini berarti 40 juta dikurangi 5 juta. Berapa? 35 juta. Jadi 35 juta ini nanti buat anak-anaknya nanti. Nah, bagaimana cara pembagian anaknya? Nah, jadi di sini kan keluarga ini mempunyai satu orang laki-laki dan 3 anak perempuan, yang satu sudah meninggal sehingga nanti digantikan oleh cucunya. Nah, seperti ini, guys. Jadi untuk perhitungan anak perempuan itu kan setengahnya dari laki-laki, berarti yang cowok ini mendapatkan 2 bagian, yang cewek ini 1 bagian, cewek ini 1 bagian, dan yang cewek ini 1 bagian pula gitu kan. Ini yang dihitung ininya ya. Jadi kalau ini ditambahkan jadi pembilang yaitu 5. Jadi 5 yang nanti akan kita jadikan pembilang. Nah, jadi bagian yang cowok itu adalah, nah jadi kita pindah ke sini ya guys. Bagian cowok itu 2/5 anak pertama, yang laki-laki yaitu mendapatkan 2/5, anak kedua perempuan mendapatkan 1/5 ya guys, 1/5 ya guys ya, 1/5. Nah kan anak kedua, ketiga, keempat ini kan perempuan semua ya, kita samain aja sama ini 2, 3, 4 perempuan. Nah jadi kita samain aja, berarti 1/5, ini juga 1/5. Nah kemudian bagian laki-laki berarti berapa? 25 kali 35 juta tadi guys, kali 35 juta tadi ya, 35 juta berarti berapa? 35 bagi 5, 7 kali 2, 14 juta untuk anak laki-laki. Kemudian ini kali 35 juta juga, 35 bagi 5, 7 kali 1, 7 juta untuk anak kedua perempuan. Kemudian ini kali 35 juta juga, 35 kali bagi 5, 7 kali 1, 7 juta, ini juta. Kemudian ini juga kali 35 juta,
dibagi 5 7 kali 1 7 juta juga. Coba kalau kita tambahin ya guys, ini juta. Kalau kita tambahin 14 tambah 7 21 tambah 7 21 tambah 7 28 tambah 7 35. Nah, karena anak keempat yang tadi meninggal, maka yang mendapatkan 7 juta ini anaknya guys, anaknya yang laki-laki tadi. Nah, yang dimaksud dalam pergantian dalam garis lurus ke bawah itu ya seperti ini. Misalnya pewaris yang sudah meninggal, nah kemudian anaknya lah yang menggantikan, yang mendapatkan warisan sejumlah orang tuanya. Seperti itu guys. Mungkin sekian, bye.